Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Nur Hidayah dengan NIM 2101233. Di sini saya sebagai moderator dalam kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, yang kedua Raihan Mahmudi dengan NIM 210189093. Yang ketiga Amirsa dengan NIM 3721086138. Yang keempat, Nisa Nurrahayu Lubis dengan NIM 4821232009. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang membahas tentang klasifikasi ajaran Islam atau syariah yang akan disampaikan oleh anggota kelompok kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan konsep syariah, pengertian, dan karakteristik syariah. Pengertian syariah. Syariah adalah segala bentuk ibadah, baik ibadah umum seperti hubungan muamalah, hukum-hukum baik publik maupun perdata, juga ibadah khusus seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Syariat atau ditulis dengan syariah secara etimologi adalah jalan ke sumber mata air, yakni jalan lurus thoriqotun mustaqimatun, yang diisyaratkan dalam Quran surat Al-Jathiyah ayat 18 yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syariat merupakan jalan hidup muslim, ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasulnya, baik berupa larangan maupun berupa surahan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Sedang dalam arti terminologi, syariah adalah suatu sistem norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Dilihat dari segi ilmu hukum, syariah merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang Islam, berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Norma hukum dasar ini dijelaskan dan atau dirinci lebih lanjut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Karena itu, syariat terdapat di dalam Al-Quran dan di dalam kitab-kitab hadis. Hukum Islam lebih lanjut membutuhkan pelestarian melalui perwujudan tahajud dan pemeliharaan muhafazah dengan cara menunaikan ibadah oleh hamba. Ibadah begitu akrab sebutannya dengan term yang artinya hamba, mengingat tugas hamba Tuhan yang paling esensi adalah beribadah kepada Khaliknya. Karakteristik syariah. Syariat terdapat di dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis. Syariat adalah wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Syariat bersifat fundamental dan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas karena kedalamannya. Oleh banyak ahli dimasukkan juga akidah dan akhlak. Syariat adalah ketetapan Allah dan ketetapan Rasulnya. Karena itu berlaku abadi. Syariat hanya satu, yaitu universal. Syariat menunjukkan kesatuan dalam Islam berasal dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Syariat tak pernah salah. Syariah tak akan pernah salah karena ia merupakan paket yang langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariat lebih umum dan luas. Syariat lebih umum dan luas cakupannya. Syariat meliputi akidah, akhlak, dan amaliyah. Syariah mengikat semua manusia. Syariah bersifat mengikat untuk semua manusia, maka siapapun yang telah melengkapi syarat-syarat taklif wajib mengikuti aturan syariah, baik aturan akidah, akhlak, maupun ibadah. Fungsi dan peranan syariah. Fungsi syariah adalah sebagai jalan atau jembatan ke semua manusia dalam berpijak dan berpedoman. Selain itu, ia menjadi pola hidup di dunia agar bisa sampai selamat di akhirat. Dengan kata lain, agar manusia dapat membawa dirinya di atas jalur syariat tersebut, ia harus hidup teratur, tertib, tentram, dan sekaligus menjalin hubungan yang baik dengan sang Khalik, manusia yang lain, sekaligus dengan alam sekitarnya. Hubungan yang baik ini akan mempunyai nilai ibadah, dan tentunya dengan menjalankan ibadah yang baik berupa ibadah langsung ini akan membuahkan predikat baik dari Allah, yang pada akhirnya dia akan mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat, yang merupakan tujuan semua manusia yang beriman. Manusia dalam hidupnya terkait dengan fungsi syariah. Pada garis besarnya ada dua macam, yakni satu, manusia sebagai hamba, di mana harus menghambakan dirinya di hadapan sang Khalik. Dua, manusia sebagai khalifah di muka bumi, harus mengurus dan mengatur tatanan hidup dan kehidupan. Peranan syariah adalah memelihara agama, memelihara marwah,
memelihara nyawa, memelihara akal, keturunan, dan harta. Menurut Islam, sumber wewenang yang tertinggi hanyalah Allah semata. Dan cipta hukum Islam, semua orang kecuali Allah termasuk Rasulullah dan para penguasa yang memerintah adalah objek pada hukum Allah yang berasal dari wahyu samawi. Hukum Islam lepas dari keragaman sumbernya yang berasal dari Allah dan bertujuan untuk menemukan dan merumuskan kehendaknya, yaitu kehendak Allah yang bukanlah suatu sistem yang statis dan telah ditentukan untuk berlaku selamanya tanpa mengalami perubahan. Ia lebih merupakan sesuatu yang meliputi seluruh lapangan kehidupan manusia dan terungkap secara progresif. Karena Islam memberikan tuntunan dan semua lapangan kehidupan, maka fikih yakni hukum Islam sebagaimana berkembang dari sejak awal meliputi dengan perhatian khusus segi moral, religius, sosial, ekonomi, dan politik dalam kehidupan manusia. Sebabnya, mengapa semua manusia yang bertindak menurut hukum Islam dalam segala macam situasi dan kegiatan dianggap memenuhi kehendak Allah. Jadi hukum Islam adalah perwujudan dari kehendak Allah. Prinsip-prinsip syariah Islam dan penerapan prinsip-prinsip Islam. 1. Menjaga jiwa, yaitu kedudukan jiwa dalam agama mendapat perhatian yang sangat besar dan vital untuk dijaga dan dipelihara kelangsungannya serta mencegah segala hal yang dapat mengancam atau menghilangkan jiwa. Apa yang diperbolehkan karena darurat maka harus dilaksanakan sekedarnya. Selain itu, demi menjaga kelangsungan hidup manusia, maka agama melarang umat Islam untuk bunuh diri atau membunuh orang lain tanpa hak. 2. Menjaga akal. Akal adalah nikmat terbesar setelah nikmat kehidupan, nyawa. Dengan akal itulah seorang dapat memisahkan antara yang hak dan batil, dapat memilih dan memilih mana yang baik dan bermanfaat serta mana yang merusak dan merugikan. 3. Menjaga agama sebagai penuntun hidup manusia agar teratur, tertib, seimbang lahir dan batin, serta mengarah manusia agar hidup segalanya dan bahagia, serta mulia dunia dan akhirat. 4. Menjaga keturunan. Keturunan ibarat separuh jiwa. Keberlangsungan hidup manusia yang diberi anugerah berupa naluri seksual. Dengan berketurunan, manusia akan dapat melanjutkan tugas kekhalifahnya untuk memakmurkan bumi dengan berbagai hal yang bermanfaat bagi sesama sesuai dengan tercipta harmonis kehidupan sosial dan dari lingkungan rumah tangga. 5. Menjaga harta. Harta merupakan wasilah atau perantara tercapainya berbagai keinginan hidup bahagia, meski sifatnya relatif. Juga bisa mendukung pelaksanaan ibadah. Dengan harta orang bisa membeli, bersedekah, berzakat, wakaf, hibah, berhaji, mendukung kesuksesan acara-acara peringatan karena bisa mendukung tegaknya atau suksesnya perjuangan agama. Ibadah terbagi menjadi dua, yaitu ibadah umum atau ghairu mahdah, yaitu segala amalan yang dilakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ibadah khusus atau mahdah ialah yang dilakukan karena telah menjadi ketetapan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun jenis-jenis ibadah khusus atau mahdah adalah sebagai berikut. Yang pertama taharah atau syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima haji. Sekarang saya akan menjelaskan materi dari ibu. Ibadah dalam agama Islam mencakup ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah. Ibadah mahdah adalah perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang asalnya memang merupakan ibadah berdasarkan nasah atau lainnya yang menunjukkan perkataan dan perbuatan tersebut haram dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ghairu mahdah adalah perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang asalnya bukan ibadah,
akan tetapi berubah menjadi ibadah dengan niat yang baik. Kesimpulannya ialah syariah adalah jalan yang menuntun kita kepada Allah dengan mengikut ketetapannya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sehingga kita mendapat ridho dan surganya juga agar dijauhkan dari kemurkaan Allah. Syariat dalam Islam mempunyai peranan dan fungsi untuk mengatur dan menata kehidupan manusia, mengarahkan kepada jalan kebenaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan syariat Islam adalah mengatur dan menata kehidupan untuk keberlangsungan dan kemaslahatan manusia baik sewaktu hidup di atas dunia fana ini maupun kelak di negeri akhirat. Harus dijalankan syariat Islam sebagai suatu pedoman hidup yang hakiki dan sebagai aturan perundang-undangan yang maha lengkap mengantar manusia ke pintu kebajikan. Sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.